You're watching Speak by Visip UPH. Hai Speak Fellas, selamat datang di podcast perdana Speak. Apa itu Speak? Speak itu adalah Social Politics, Education, Aspiration, and Other Knowledge nih, Cak. Wah, dari singkatannya aja nih udah keren banget ya teman-teman semuanya. Tapi sebelum kita masuk ke podcast pertama kita, lebih baik kita perkenalan diri dulu nggak sih? Karena pada dasarnya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Michelle Natania Chandra dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Dan di sini aku juga nggak sendirian nih teman-teman, karena aku ditemenin juga sama host yang kece banget. Boleh dong perkenalan dirinya. Halo semuanya, nama aku Ivan Ayap, aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 21. Wah, keren banget nih. Tapi sebelum kita masuk ke episode pertamanya nih, Van, mungkin boleh dijelasin dulu Speak itu sebenarnya apa sih? Nih, jadi Cak, Speak itu merupakan sebuah platform podcast yang dimulai dari Visip. Nah, kita nih di sini, Cak, sebenarnya kan kita juga ada nih yang namanya radio. Cuman karena kita udah bergerak di era digital, jadi kita pindah ke yang namanya podcast. Wah, ini kita udah menyesuaikan zaman banget nih ya teman-teman. Selain itu, podcast dari Speak ini juga merupakan salah satu dari bentuk Tridharma Kampus, yaitu pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat, If. Dan untuk episode pertama kali ini, kita akan berbicara tentang education in post-pandemic era. Dan di sini kita juga ngundang speakers yang kece banget. Kita ngundang narasumber yang kece banget nih dan keren-keren nih. Mungkin boleh diperkenalkan untuk narasumber pertama kami, yaitu ada Miss Pinkanny Georgiana Poluan, SIKOM MA. Boleh dong Miss, sapa kameranya. Halo teman-teman Speak, para audiens. Aku Pinkanny. Sebagai, perlu kenalin jabatannya juga gak kira-kira ya? Aduh, kalau mau juga boleh nih. Ya, saya Pinkanny Georgiana Poluan, biasa dipanggil kalau di kampus dipanggilnya Miss Kanny atau Miss Pinkanny. Saya di sini sedang menjabat sebagai ketua program studi dari Ilmu Komunikasi UPH. Oke, salam kenal Miss Kanny. Halo, salam. Nah, selanjutnya ada narasumber kita yang kedua, yaitu Sir Firman Daud Lencaulung, SOS MSC. Boleh nih Sir, kenalin dulu Sir. Gak panjang kayaknya ya. Halo teman-teman Speak, saya Firman. Saya sekarang juga menjabat sebagai ketua program studi hubungan internasional di UPH. Oke, salam kenal Sir Firman. Salam kenal. Oke Van, jadi sebenarnya nih education in post-pandemic era sebenarnya secara keseluruhan ngomongin apa sih Van? Jadi Cak, nih dari sini nih banyak sekali sekolah yang menerapkan pembelajaran secara jarak jauh nih. Nah, dan mengapa sih kira-kira begitu? Karena adanya pandemi yang dimana ada 150 negara yang merencanakan untuk menutup sekolah dan pembelajaran secara jarak jauh. Nah, dan itu tuh mempengaruhi 1,6 miliar siswa. Gitu, Cak. Wah, berarti banyak banget ya sebenarnya yang terdampak sama COVID-19, terutama ini adalah di bidang pendidikan, baik itu di bidang sekolah ataupun di bidang perkuliahan atau perguruan tinggi nih Van. Penasaran gak sih kira-kira nih menurut narasumber kita tuh pandangan terhadap ini gimana gitu? Penasaran sih, langsung aja gak sih mulai? Oke, kita langsung aja ya, kita mulai untuk ngobrol-ngobrol santainya nih ya. Nih kita sebelum memulai pada topik yang berat, kita flashback dulu kali ya, asiknya nih. Oke, jadi untuk sebelum pandemi menyerang, di manakah Miss Kanny dan Sir Firman ini berada sebenarnya? Boleh diceritain? Di mana ya kita? Enaknya di mana nih? Karena kita kebetulan nggak di Indonesia berdua ya. Betul. Pas lagi pandemi, jadi waktu itu juga kita berangkat lagi studi lanjut, Bu Pinkanny. Saya juga di tahun 2019. Kita itu jadi sebelum ada yang nggak kenal tuh yang namanya COVID sama sekali, kita berangkat menempuh pendidikan S2. Saya di Belanda, Pak Firman Saya di London waktu itu. Iya. Jadi kalau ditanya sebelum pandemi menyerang kita ada di mana, ya kita ada di sana gitu. Iya. Dan selain menempuh pendidikan nih ya Miss sama Sir, kira-kira ada nggak sih aktivitas lain yang dilakukan sebelum masa pandemi ini? Kalau mau diceritain agak lama kayaknya karena cukup panjang cerita kita gitu ya. Tapi sebelum kita menempuh studi lanjut tersebut, kita juga sebenarnya menjadi asisten dosen di sini. Betul. Jadi perjalanan kita berdua bisa dibilang tuh mirip atau sama bahkan ya. Jadi kita
masuk sama-sama 2016 ya. 2016. Sir. Cuman saya duluan di bulan Februari, Sir Firman di bulan September. Tapi kita masuk jadi asdos berdua 2016, lalu kita baru studi lagi 2019 tadi dibilang gitu. Betul. Jadi kesibukannya memang masih di dunia akademik tapi sebagai asisten dosen waktu Betul. itu. Oke, keren ya Van ya, keren banget menarik nih, nih, menarik. aduh. Oke, jadi kan pandemi ini pasti membawa banyak dampak dong, bukan cuman untuk negara tapi juga untuk Miskani dan Sir Firman sendiri. Dan kira-kira dampak apa sih yang paling dirasakan semenjak adanya pandemi COVID? Yang paling signifikan sih mungkin Sir Firman nggak tahu sih kalau di London gimana. Tapi waktu karena lagi studi jadi berasa banget perubahannya gitu. Tadinya bisa ke kelas, benar-benar itu pas banget kalau saya kelas terakhir onsite itu adalah benar-benar kelas terakhir gitu. Kita nggak nyangka kalau itu benar-benar kelas terakhir kita karena kita nggak bisa kumpul lagi gitu sebagai satu kelas karena lagi muncullah pandemi itu. Kalau itu jadi memang sangat berdampak daripada masa itu ya. Betul. Betul sekali. Setuju juga sih karena waktu itu juga pas masih berkuliah di sana di semester akhirnya gitu ya, di bagian akhirnya juga tiba-tiba kita di-cut untuk langsung harus stay di rumah. Dan nggak ketemu lagi, bahkan sampai teman-teman yang udah pulang ke negara yang masing-masing kita juga nggak ketemu tuh gitu kan. Jadi itu dampaknya cukup berasa sih, jadi semuanya serba online. Iya, drastis banget sih, signifikan banget perubahannya. Betul. Begitu. Pasti berasa banget sih ya, apalagi kita yang udah biasa tadinya ngelakuin segala sesuatu itu di lapangan, tiba-tiba ke online pasti transmisinya juga atau transformasinya tuh cepet banget dan Iya. shock Iya. pasti ya. Dikunci di rumah ya, nggak boleh kemana-mana. Iya betul, dikunci di rumah, Itu betul. kayak gitu dan kita nggak boleh keluar kan, apalagi saya suka banget kerjain tugas tuh di perpustakaan dan perpustakaan benar tutup, closed for any students gitu. Jadi ya udah mau nggak mau kerjain di kamar yang cuman sepetak doang. Itu dari segi pendidikan kita saat itu Betul, sih. betul. Tapi waktu kita balik, kalau kita boleh cerita lebih lanjut lagi, pas kita balik ke UPH, balik jadi dosen gitu ya, itu juga lumayan Berasa sih. berasa banget sih ya. Karena yang sebelumnya tadi kalau kita pas masih menjadi asdos kan sudah ikut masuk ke kelas tapi masih ketemu tatap muka dengan mahasiswa gitu ya. Tapi begitu balik jadi dosen tuh semuanya online juga tiba-tiba. Nah, Kaget juga gitu. Juga lumayan Itu kaget. dari segi kelas. Kalau dari segi interaksi dengan kolega gitu ya yang di kantor juga kita shock juga gitu, kayak biasanya kita Betul. ketemu intens setiap hari terus kayak pas kita pulang kayak kok sepi ya masuk kantor. Karena lagi pada work from home kan waktu itu, baru ganti-gantian work from home, work from office gitu. Jadi dampaknya memang banyak sih banyak itu. sekali. Iya, pasti sih. Dan di sini kita juga ada fun fact sih, Van. Boleh dong dikasih tahu dong ke Karena teman-teman. tadi memnya Dancer juga udah ngomong, jadi ternyata nih Cel, fun fact-nya adalah hanya di era pandemi sebelum itu ternyata hanya menguntungkan pihak yang keluarga mampu ataupun kaya nih Cel. Karena kenapa sebegitu? Dari segi teknologi pastinya orang kaya lebih memiliki teknologi yang ini dong, Iya, yang lebih pasti. lancar dong. Nah, sedangkan sisi sebaliknya dari pihak yang kurang mampu mungkin lebih ke teknologinya kurang gitu. Nah, dan pembelajaran juga pasti itu sangat menghambat dan bisa dibilang tidak merata gitu ya pembelajarannya. Nah, selanjutnya juga ternyata ada fun fact nih Cel yang mengatakan bahwa sebanyak 63% siswa menggunakan handphone dibandingkan 34% menggunakan laptop ataupun komputer nih Cel. Wah, berarti emang sebagian besar pelajar di Indonesia ini ya berarti menggunakan handphone untuk melakukan pembelajaran. Jadi kayak untuk menghadiri kelas ataupun juga untuk mengerjakan tugas gitu. Jadi kira-kira emang berasa banget sih ya teman-teman dampak dari pandemi COVID ini. Lalu nih bagi Miss Kani dan Sir Firman, berasa nggak sih kira-kira ada nggak ya dampak pandemi bagi UPH? Sebagai institusi pendidikan, tadi kan sudah bahas juga gitu ya fun fact-nya yang benar-benar menarik dan mencengangkan gitu ya. Ya pasti ada banget ya Pak. Dari ke UPH itu sebagai ya kita kan penyedia, kita kan juga institusi pendidikan gitu ya. Betul. Ya, itu tadi sih mungkin transisi antara tiba-tiba harus full online gitu ya karena semua orang nggak bisa pergi onsite ke kampus. Itu dampak yang paling signifikan sih karena itu akan memberikan dampak yang hal-hal yang lain juga gitu ya. Tadi seperti yang sudah kalian bilang gitu terkait siapa yang bisa ke kampus, siapa yang punya akses dan tidak dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi juga sih teman-teman. Banyak
tantangan-tantangan baru yang akhirnya harus dijajaki lagi gitu sama dosen-dosen gitu ya sebagai tenaga pendidik, karena ada hal-hal baru apa nih gitu, dinamikanya kan pasti beda ya. Kalau di kelas kita bisa lihat langsung nih, oh mahasiswa ini ngantuk, mahasiswa ini main HP sendiri di belakang gitu ya, kita bisa lihat langsung. Tapi kalau di online kita nggak punya kontrol atas itu semua ya, agak sulit gitu, bukan nggak punya tapi sulit gitu. Dan itu tantangan baru yang berdampak ya dari segi itu sih, segi mode pembelajarannya ya Pak Firman. Kalau belum lagi kalau kita nanti bicara tentang marketingnya gitu, UPH gitu kan, itu kan berbeda lagi. Yang sebelumnya mungkin ya tadi jualannya bisa ke kampus lihat UPH yang hijau gitu ya. Sekarang bisa lihat hijau juga tapi dari websitenya misalnya gitu. Beda pasti feel-nya ya. Betul sekali. Iya sih, dari segi itu juga. Dan mungkin banyak juga siswa-siswi yang baru lulus SMA akhirnya jadi mikir lagi ya, kayak kuliah worth it gak ya gitu. Untuk kuliah nih kayak di saat-saat kayak gini, toh juga nggak bisa datang ke kampus dan lain sebagainya gitu. Itu tantangan juga, dampak lah akhirnya ke kampus kita ini ya. Oke, ya soalnya saya berasa juga sih, maksudnya kita nih juga dampaknya ini berasa banget, apalagi waktu UPH sempat kampus tour semacam memberikan fasilitas gitu untuk perkenalan, itu semenjak pandemi pasti jadi online semua. Jadi kita nggak dapet bayangan. Kalian masuk, gak lama kalian masuk ya, pandemi berarti ya, 2019 ya? 2021. Oh, berarti kalian masuk pas lagi pandemi. Iya. Sudah online berarti ya? Iya, berasa banget. Wow. Oke, jadi kan tadi Miss Kani dan Sir Firman juga udah cerita-cerita nih sama kita-kita nih Van tentang dampak-dampaknya. Lalu ada nggak ya upaya dari Miss Kani dan juga Sir Firman untuk menghadapi atau untuk menjaga kualitas pendidikan di UPH selama masa pandemi COVID? Apa tuh, Sir? Upayanya? Apa ya? Banyak sih yang sudah kita lakukan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau balik sedikit gitu ya, dari segi UPH-nya sendiri, kita sudah sebelum pandemi mulai pun kita sudah ada yang namanya MFlex, mungkin kalau teman-teman sudah pernah dengar gitu ya. Jadi sudah mulai digadang-gadang nih sekitar 2-3 tahun sebelumnya bahkan bahwa kita memang harus lebih fleksibel dari segi pembelajaran ya. Nggak cuma harus semuanya tatap muka, tapi kita bisa utilize platform kita kayak ada Moodle lah, ada banyak hal yang lainnya gitu ya. Dan ini juga sebenarnya menjadi bukannya mudah sih, tapi sudah menjadi amunisi juga buat kita saat tiba-tiba pandemi. Jadi kita sudah bisa, kita kan juga sudah punya nih, ada Moodle dan lain sebagainya. Dan itu yang biasanya kita utilize jadi lebih baik lagi ya untuk kualitasnya biar tetap bisa bagus juga. Jadi gitu. bisa dibilang kayak colong start gitu ya. Sekali. Kayak kita udah punya amunisi duluan nih gitu sebagai kampus, sebagai Universitas Pelita Harapan gitu. Dan kalau upayanya dari kita pribadi ya banyak ya sebenarnya. Kita berupaya untuk kayak sebisa mungkin, semenarik mungkin mengemas kelas walaupun secara daring gitu ya. Ini Sir Firman terkenal dengan gamesnya gitu, contohnya main terus kayaknya di kelas. Jadi sebisa mungkin kita harus engage dengan students gitu ya, karena kan yang paling hilang dari pembelajaran daring adalah engagementnya tadi dan interaksi juga kan. Tadi saya bilang kalau di kelas saya bisa dengan gampang kayak kamu jawab menurut kamu gimana gitu ya. Kalau ini kan agak galak kayaknya Bu Bikan di kelas. Kayaknya killer nih. Tapi maksudnya kita jadi lebih gampang gitu loh berinteraksi. Kalau saya ngelucu gitu misalkan di kelas gitu ya, ketawanya kedengeran gitu kan. Kalau misalkan kalau online delay ketawanya kayak udah nggak lucu baru ketawa. Iya, kadang saya nggak tahu apakah mereka ketawa, apakah enggak, apakah cuma klik react doang. Jadi upayanya banyak banget kalau kita dari segi dosen gitu ya. Betul. Berupaya sebisa mungkin jangan sampai kendor gitu ya, walaupun secara online, secara daring, jangan sampai udah kita menggampangkan gitu. Kualitasnya tetap harus sama gitu, dari segi assessment, tugas dan lain sebagainya kita sebisa mungkin tetap menjaga supaya itu ya integritas juga dari mahasiswa ya kan. Kalau daring kan dibilangnya gampang nyonteknya lah atau gimana gitu ya, mahasiswa nih gimana ya. Tapi ya itu dari segi itu kita sebisa mungkin kita juga merancang assessment supaya jangan sampai kualitasnya diturunkan gitu juga sih. Betul. Dinding saya. Dan kita ketahuan mungkin. Ketahuan. Oke, jadi kan
kita udah ngomong soal upaya nih, dan juga tadi Miss Kani dan Sir Firman juga udah cerita nih tantangan yang dihadapi gitu kan. Betul. Selama masa pandemi COVID. Nah, di sini juga ada pertanyaan lanjutan nih, udah nggak usah deg-degan gitu. Kayaknya makin serius sih. Oke, jadi selain tantangan dalam bidang teknis, dalam bidang pembelajaran, ada nggak ya tantangan lain yang dihadapi oleh Miss Kani dan Sir Firman selama menjadi kaprodi selama masa pandemi? Kebetulan kita kedapatannya pas sudah mulai ini ya, hybrid ya kita. iya, mungkin tadi dibilang education post pandemic ya. Kita Betul, udah betul. mulai masuk ke masa-masa itu. Jadi Iya, dan itu sebenarnya jadi tantangan juga sih hubungannya Betul. mungkin ya. Jadi yang sebelumnya onsite semuanya, terus pandemi kita jadi online, terus kita sekarang sudah masa transisi lagi. yes. Terus jadi harus hybrid. Nah, kita jadi mikirin banyak hal gitu ya. Ini gimana cara menyeimbangkan tadi dari segi kualitas dan lain sebagainya untuk tetap bisa melakukan pembelajaran onsite ke kelas, tapi tetap online-nya pun berjalan dengan baik. Nah, itu Dan tantangan juga gak mendadak gitu tiba-tiba perubahannya gitu. Kadang mungkin kaget juga ya mahasiswa, apalagi kalau angkatan berapa ya, 2021 mungkin juga ya. Itu kan dari SMA ya harusnya sudah mulai online ya? Belum. Iya. Karena udah sama online. Iya kan, dari SMA ya. Dari SMA tuh udah mulai online, jadi udah lumayan lama untuk online. Jadi kalau tiba-tiba kita ubah secara drastis gitu, mungkin takutnya jadi shock juga buat mahasiswa. Akhirnya susah penyesuaiannya. Jadi dari kita tantangannya juga mendengar dari segala pihak gitu ya, dari mahasiswa kita dengar, dari pihak dosen kita juga dengar. Dosen kan juga udah selama ini udah online ya. Jadi lebih fleksibel pasti dari sisi dosen untuk melakukan hal lain gitu, nggak harus datang ke kelas misalkan. Jadi tantangannya itu melihat kondisi dan coba pelan-pelan lah gitu untuk bertransisi gitu. Ini keren banget sih, wah parah nih, kacau. Aduh, Oke. Kacau. Oke, ini ada fun fact juga yang baru Apa nih, lagi? boleh dibacain dong sama. Nah, jadi tadi kan dari Sir Firman sendiri dan juga Miss Pikani sudah ngomong kalau misalnya ternyata ada beberapa dosen tuh yang harus work from home dan juga pergi ke tempat kerjanya. Jadi ternyata ada sebanyak 45% guru atau dosen yang harus pergi ke tempat kerjanya, Nicel. Dan sisanya 55% itu mereka bekerja di rumah masing-masing. Selanjutnya juga Nicel, yang sudah dikatakan Miss Pikani, ternyata dosen itu harus memiliki kreativitas gitu ya untuk mengajar murid-muridnya. Nah, ternyata masih banyak juga dosen ataupun guru yang masih menerapkan pembelajaran itu ya udah sama seperti yang di sekolah gitu. Jadi memang harus dari dosennya juga ataupun guru meningkatkan kesadaran juga kali ya, karena kan nggak sama gitu pembelajaran online dan juga pergi ke sekolah ataupun kampus gitu. Ini benar banget sih, pasti ada perbedaan yang signifikan apabila kita bandingkan nih antara pembelajaran online dan juga pembelajaran onsite. Oke, sebelumnya nih kita kayaknya intermezzo sedikit dulu nih, Fani. Betul. Aduh. Mau disuruh nyanyi kita. Iya, oke. Iya. Gitar Ya tenang gak usah takut nih. Selanjutnya karena kita akan membahas tentang komplain keluhan. Oke. Tapi ini kita akan cerita dulu sedikit aja sebagai intermezzo gitu, sebagai mahasiswa pasti kan kita juga ngerasain ini yang namanya transisi dari offline ke online gitu tepatnya. Ini juga kita merasakan ada sedikit shock gitu mungkin ya. Jadi dari yang tadinya kita nulis materi pakai buku, biasa sekarang pakai laptop gitu, atau sekarang pakai iPad gitu kan. Tapi juga ada beberapa hal yang dialami gitu. Misalnya nih saat penggunaan Moodle. Nah, dari penggunaan Moodle ini karena banyak mahasiswa yang mengakses gitu ya, jadinya pasti ada sedikit crash atau kendala gitu. Bahkan ada juga mahasiswa yang kesulitan dalam mengumpulkan tugas ataupun ulangan karena websitenya yang crash. Selain itu, semenjak masa pandemi juga karena semuanya online gitu kan, wah tugasnya Wah, aduh. Kita kan lagi Tidak bisa sesi curhat. dideskripsikan sepertinya ya. iya, tugasnya emang wah banyak banget. Tiba-tiba nih kayak ada satu tugas kita belum selesai, kita lagi ngerjain, ada notif gitu dari Moodle, ada tugas lagi yang muncul gitu kan. Wah, ini deg-degan juga, apalagi kalau misalnya ujian online gitu kan. Udah takut aja deh kita Moodle, jangan error. Itu juga maksudnya dirasakan oleh mahasiswa pastinya kan. Tapi ini jujur aja ya, Miss, kita jujur-jujuran. Boleh. Kita terima.
Oke, kira-kira ada nggak ya keluhan dari sisi Miss Kani dan Sir Firman sebagai Kaprodi ketika menjalankan tugas sebagai Kaprodi saat masa transisi ini? Ada nggak komplainan atau keluhan? Sebagai dosen sih mungkin ya, kita sebagai dosen yang tadi mungkin sudah kita omongin juga sebelumnya, ya banyak hal sih dari segi teknologi juga kita harus memastikan bahwa semua dosen kita nih berada di arah yang sama untuk memakai teknologinya yang mungkin sebelumnya nggak pernah dipakai gitu, teman-teman tadi seperti Moodle yang sebelum mungkin ya udah cuma buat submit bacaan dan lain sebagainya, tapi sekarang kita harus full force memakai Moodle tersebut. Nah itu kan butuh tantangan dan juga effort lebih juga ya dari saya dan juga dari teman-teman dosen lainnya gitu dari segi teknologinya sih gitu. Iya, kalau saya tadi yang itu mungkin yang versi santainya mungkin keluhannya ya itu kalau saya ngomong suka nggak ditanggapin sama mahasiswanya gitu ya. Kalau secara online saya percaya mereka ada di situ walaupun off cam gitu ya. Kalian ini Kebuka lagi kan Kebuka lagi kita nih ya, ke-expose lagi. Itu sebagai dosen juga sih, tapi mungkin sebagai Kaprodi juga ya, saya setuju dengan Sir Firman menggerakkan gitu ya dan memastikan semua dosen itu dalam arah yang sama tadi Sir Firman bilang. Dan tadi juga dari mahasiswa keluhannya gitu kan ya, kayak ada fun fact juga tadi kalau dosen-dosen tuh misalkan atau pengajar itu nggak beradaptasi juga gitu, jadi ya udah plek-ketiplek, kalau onsite saya begini, kalau online saya begini juga, nggak mau diubah, nggak mau beradaptasi gitu dengan tadi misalkan bikin games dan lain sebagainya, kreatif tadi ya. Nah, itu jadi tantangan juga ya, kayak karena kan kita mendengar dari mahasiswa kayak keluhan kalian tadi barusan gitu ya, curhatan kalian itu kita gimana juga menyampaikan kepada dosen dan berusaha mengajak seluruh dosen gitu untuk ayo bergerak ke arah yang seperti ini. Kita berikan, kita juga harus mau beradaptasi, kita harus ya kayak saya kasih games yang menarik gitu. Itu lucuan saya berdua sih sebenarnya. Enggak, tapi ya gitu, banyak tantangannya di situ gitu. Luar biasa. Jangan kacau lagi ya. Jangan kacau dong. Oke, kan tadi juga Miss Kani dan Sir Firman udah cerita nih, pasti ada keluhan dari dosen ataupun keluhan dari mahasiswa. Betul. Ini kok ada perubahannya gini-gini, ini kenapa website Moodle-nya error, atau ini kenapa kok saya nggak bisa submit, ini pasti pernah dong ya mengalami keluhan itu. Dan bagaimana cara Sir Firman dan Miss Kani untuk menghadapi keluhan dari mahasiswa ataupun dosen? Santai ya guys. Gak mau tahu. Yang pasti iya selalu bilang bahwa memang semuanya pasti ada solusinya sih teman-teman gitu ya, entah itu cepat atau lambat gitu. Tadi mungkin dari segi Moodle kita pasti akan langsung tektokan dengan yang tim IT misalnya, dan mereka juga SCTL gitu ya, mereka juga pasti dengan selalu gercep juga. Dan kayaknya kalau mau dilihat Moodle sekarang dengan Moodle zaman kita kuliah itu beda banget teman-teman, yang sekarang udah jauh lebih progresif gitu. Jadi itu salah satu perkembangan juga. Salah satu contohnya juga menghadapi keluhan dari mahasiswa, ya kita sebisa mungkin again ya beradaptasi gitu ya. Kayak contohnya kita tadi cerita, kita sedang di masa transisi nih sekarang gitu ya. Banyak keluhan dari mahasiswa, bukan keluhan sih ini sebenarnya, mungkin aspirasi ya. Bilang, gak tau kalau kalian setuju atau enggak nih ya Ivana sama Michelle, tapi mahasiswa baik yang bilang kayak Sir atau Miss enakan onsite gitu. Saya lebih suka onsite karena mungkin lebih hidup gitu ya, dan lebih enak interaksinya sama dosen. Ya kita berusaha mendengarkan itu dengan cara apa? Oke, setiap semester kita evaluasi, terus kita coba bikin penyesuaian dengan aturan-aturan yang baru gitu. Kayak contohnya di semester ini kalau kalian rasakan juga ya, onsite udah makin banyak ya, udah makin banyak karena kita sudah tadinya 30% onsite, 70% online, lalu kita coba naikin lagi jadi 50-50 gitu. Tadi kita bilang juga kan, jangan terlalu shock juga jadi 100% tiba-tiba onsite gitu ya, kaget juga kita semuanya pasti. Betul. Dari segi dosen kita kaget, dari segi mahasiswa juga pasti kaget gitu ya. Ya, intinya didengerin sih pasti teman-teman. Iya, kalau cara komplain menghadapinya sih kita mendengar dulu gitu ya, dan dipikirin ya. Jangan didengerin dong telinga kanan
keluar telinga kiri gitu, jangan ya. Jangan. Kita dengerin, kita coba. Kadang kita discuss juga di rapat ya. Betul. Sir Firman. Karena mungkin kita sebagai kaprodi juga teman-teman, jadi kita coba ngambil aspirasinya nggak cuma dari teman-teman mahasiswa juga, tapi dari teman-teman dosen gitu ya. Betul. Dari atas juga, dari pemerintah juga kita ada arahan apa segala macam, itu kita gabungkan menjadi itu tadi solusi yang terbaik buat kita semua sih. Menjadi kebijakan-kebijakan baru, aturan-aturan baru, itu Yes. sih caranya. Gitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya menarik banget sih. Apa nih yang menarik? Oke, jadi kita akan berbicara tentang tren masa depan. Seperti yang kita ketahui setelah semenjak masa pandemi dan transisi ya dari yang tadinya offline jadi online, ini pasti ada beberapa perubahan. Jadi ada juga beberapa mungkin kampus atau mungkin lembaga pendidikan yang menyediakan pembelajaran online. Selain itu juga apalagi fasilitas dari universitas luar negeri gitu, bahkan mereka menyediakan pembelajaran online. Jadi para mahasiswa ini tidak perlu datang ke negaranya, tapi kayak cukup berada di rumah tapi kita mendapatkan pembelajaran yang sama gitu dari universitas luar negeri. Nah, bagaimana cara memenangkan persaingan global ini sebagai istilahnya bagaimana cara UPH gitu untuk menghadapi atau memenangkan persaingan global nih supaya nggak kalah saing sama lembaga pendidikan lainnya. Firman silakan. Izin pulang dulu. Saya tutup sampai di sini. Jadi mungkin ini termasuk apa ya, simpulan dari semua yang sudah kita bicarakan tadi juga sih teman-teman, terkait tadi teknologi harus adaptif gitu ya menghadapi ini semua. Dan itu menjadi karena kita mau lihat tren kedepannya memang tidak mungkin suka tidak suka gitu ya, pasti kita akan memakai teknologi ini lebih lagi gitu toh. Kita nggak akan mungkin balik ke yang 100% onsite dan lain sebagainya. Jadi itu yang memang pasti tren akan ke sana. Jadi untuk memenangkan kompetisi ya berarti kita juga harus bisa mengimbangi diri untuk bisa utilize Iya, tech savvy. tech savvy gitu ya, menjadi kampus yang tech savvy juga gitu, nggak bisa kita masih mengikuti yang lama. Yes, dan UPH sendiri yang tadi diceritakan Sir Firman bahkan dari beberapa tahun sebelum pandemi kita sudah mencanangkan yang namanya MFlex. Sampai sekarang itu benar-benar disuarakan banget. MFlex itu kita harus fleksibel dalam pembelajaran, di mana ada gabungan antara ngomongnya blended learning ya, salah satunya ada gabungan antara online dan juga onsite gitu. Dan itu ya gak lain dan gak bukan pasti ya untuk masuk ke dalam persaingan global itu dan mau bisa bersaing gitu ya, nggak cuman kita mundur aja dan diam di comfort zone gitu ya. Karena kalau kita mikir pasti udah enak ya namanya Iya kan? comfort zone itu pasti nyaman gitu ya, namanya juga comfort zone gitu. Dan itu kadang memang sulit juga untuk maju, tapi ya benar kata Sir Firman, gimana caranya memenangkan persaingan global. Dari segi UPH tadi kita sudah berusaha untuk memberikan pendidikan yang fleksibel, yang sebisa mungkin utilize teknologi, tapi dari segi pribadi setiap mahasiswa, setiap dosen juga, nggak cuma mahasiswa doang di sini bebannya, tapi dosen-dosen pun juga harus mau beradaptasi ke perkembangan teknologi. Jangan sampai ketinggalan zaman lah ya, kayak kudet namanya, kurang update itu bahasa tahun berapa nih saya ketahuan ya. Itu sih paling mungkin Pak Sir Firman ada yang lain? Sudah. Itu ya. Nah, ini ya pertanyaan terakhir nih, Sir. Oke, akhirnya Masih panas ya. udah panas nih. Udah deg-degan ya kayaknya. Aduh, kapan nih selesai nih? Bulir-bulir keringat sudah mulai berdarah. Nah, kira-kira adakah pesan dan kesan yang ingin disampaikan atau dibagikan ke para pendengar nih? Kira-kira adakah? Ada dong. Ada. Sebenarnya udah tersirat ya kayak dari selama kita berbicara tadi, dan tadi udah Betul. berulang kali dibilang. Tapi mungkin dari saya dan Sir Firman gak deh, ya saya mewakili mungkin kalau saya menambahin, yang namanya perubahan itu nggak akan mudah ya. Kita udah sama-sama nih merasakan dari setiap bidang dan dari setiap orang di sini dunia pendidikan, dari sebagai dosen dan juga mahasiswa. Dari yang tadinya onsite, tiba-tiba kita kena pandemi, kita dipaksa, benar itu dipaksa banget kan. Kita nggak ada yang bisa berkata lain gitu ya, nggak bisa nolak. Kita mau nggak mau harus ikuti perubahan. Dan itu kita beradaptasi. But we made it. Kita berhasil loh. Kalian berhasil sebagai mahasiswa. Kita semoga bisa berhasil juga ya sebagai dosen.
Nah tapi di saat sekarang post pandemic gitu ya, itu juga pasti ada yang namanya perubahan, dan perubahan tuh nggak akan pernah mudah untuk kita Tuh. jalani gitu ya. Pasti ada dari sisi kita yang menolak kayak aduh gue udah nyaman ya, saya udah nyaman ya di posisi ini, udah dengan kebiasaan gitu ya, yang udah biasa tiba harus berubah gitu kan, kaget, culture shock dibilangnya gitu. Tapi kalau kita bisa pada tahun 2000 di Indonesia 2020 ya, di awal tahun 2020 kita bisa berubah gitu ya sampai tahun 2023 ini, nggak mungkin kita nggak bisa juga gitu. Apalagi sekarang transisinya udah lebih pelan, nggak memaksa gitu ya, udah lebih pelan, kita pelan-pelan menyesuaikan lagi kira-kira mana yang bisa dikembalikan, mana yang kita harus memang ikut yang saat ini gitu ya. Jadi kalau dulu kita bisa, kita juga pasti sekarang bisa. Jadi jangan takut lah gitu. Jangan takut untuk Berubah. beradaptasi juga gitu ya. Berarti intinya kalau tadi bisa summing up dari apa yang Bumi Kani bilang gitu, karena kita nggak tahu juga ke depannya nanti akan ada apa lagi gitu. Jadi butuh banget nih kemampuan kita, nggak cuma untuk bisa beradaptasi tapi juga untuk resilient gitu dari apapun yang nanti terjadi. Kurang lebih gitu sih teman-teman. Jadi tetap berfokus memanfaatkan teknologi sih khususnya dalam konteks ini sebaik dan sebijak mungkin juga gitu, agar kita bisa tetap survive Dan tentunya tadi bersaing di persaingan global ya. sambil terus menjadi berkat pastinya. Tentunya kita harus menjadi garam dan terang di Dunia. tengah dunia yang semakin gelap Amin ya. saudara-saudara. Ya, kalian bisa lihat betapa sudah banyak banget isu-isu di Yes. dunia gitu ya, betapa gelapnya dunia ini. Tapi ya kita di sini, apalagi di UPH gitu, kita mau berbeda. Gitu. Dan dengan teknologinya tadi gitu ya, kita juga bisa karena semuanya jadi semakin mudah juga untuk bisa menyebarkan informasi. Nah itu kita bisa pakai teknologi ini untuk jadi tadi ya menyebarkan berkat juga gitu buat Betul. teman-teman di luar sana pastinya. Yes. Wah. Tetap semangat intinya teman-teman. Yes. Jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk beradaptasi. Betul. Kita pasti bisa. Yes. Kalau dulu kita bisa, nggak mungkin kita sekarang nggak bisa. Betul. Tapi Van, nggak berasa banget Van, kita udah masuk ke sesi akhir. Waduh. Wow. 2 jam kayaknya kita. Gak berasa Van, karena sebenarnya ini podcast nih seru banget gitu kan, sama Miss Kani dan juga Sir Firman gitu. Kita ngobrol-ngobrol gak berasa udah masuk sesi paling akhir. Sebenarnya berat berpisah. Aduh, Sesi quiz. gue interaktif. Oke. Jadi di sini saya dan juga Ivana sebagai host juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Miss Kani dan Sir Firman nih yang udah mau meluangkan waktu untuk episode pertama podcast Speak. Wah, Kita narsis banget ya ke kamera. apa sapa aja kamu. Oke. Dan sebagai penutup, ada yang mau membawakan sesuatu yang spesial. Aduh, apa tuh? Ini silakan, katanya mau bawain sesuatu yang Silahkan spesial. Ivana, kita tunggu. Kita tutupnya pakai pantun aja kali ya. Boleh. 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 Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Jauh Yeah. banget ya. Cukup sekian, terima kasih. Ketemu lagi di episode kedua. Yes.